Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kita akan menjelaskan pertemuan keempat tentang penentuan lokasi fasilitas produksi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Febristianingsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum dan sesudah perusahaan beroperasi, yaitu menentukan bagaimana suatu aset tetap dipergunakan dengan baik untuk menunjang tujuan-tujuan perusahaan. Secara periodik dan berlangsung terus-menerus, fasilitas kerja harus selalu dirawat dan dimodifikasi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja produksinya. Tujuan dari strategi lokasi adalah memaksimalkan keuntungan dari lokasi. Penetapan lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Dan lokasi juga memiliki pengaruh yang besar bagi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba. Misalnya biaya transportasi, biaya upah, biaya sewa, pajak, dan bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Lestiawati. Di sini saya akan membahas tentang tujuan strategi lokasi. Pemilihan lokasi sangat berpengaruh bagi suatu perusahaan, terutama dalam hal biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Karena pemilihan lokasi ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan, terutama dalam biaya transportasi. Biasanya biaya transportasi itu bisa menghabiskan 25% dari harga yang dijual oleh perusahaan. Biaya lain yang dipengaruhi oleh lokasi diantaranya yaitu pajak, upah, biaya bahan baku, dan juga sewa. Faktor pertimbangan dalam menentukan lokasi, yang pertama ada faktor sekunder dan yang kedua ada faktor primer. Oke, mari kita bahas satu-satu. Seperti faktor primer terlebih dahulu. Di antaranya yaitu ada lokasi pasar, lokasi sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, sumber listrik, ketersediaan air, fasilitas pengangkutan. Selanjutnya ada faktor sekunder. Faktor sekunder diantaranya yaitu fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, peraturan pemerintah, sikap masyarakat, biaya tanah dan bangunan, peraturan lingkungan, tempat parkir, saluran pembuangan, kemungkinan ekspansi, karakteristik tanah, dan juga lebar jalan. Oke, tadi beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamilah akan melanjutkan pembahasan di pertemuan keempat ini, yaitu tentang kondisi umum beberapa tipe lokasi. Yang A, kota besar atau city. Tenaga terampil sangat banyak dan labor cost tinggi. Fasilitas, sarana komunikasi, dan transportasi tersedia secara layak. Supplier dekat dan komunikasi cepat. Dan pajak tinggi. Yang B, pinggiran kota atau suburban, semi skill labor atau female labor mudah diperoleh, labor cost cukup tinggi, pajak lebih rendah dibandingkan kota besar, ekspansi pabrik lebih dimungkinkan, dan adanya kemungkinan tumbuhnya masalah lingkungan. Yang C, luar kota atau country, lahan masih sangat murah, tenaga kerja terampil sulit diperoleh, labor cost rendah, pajak rendah, dan jarak yang jauh dengan supplier mempengaruhi pemenuhan material. Sekian. Pada umumnya, ada beberapa kondisi yang akhirnya dapat membawa ke persoalan penentu lokasi pabrik, yaitu perluasan pabrik atau ekspansi. Yang kedua, pemecahan pabrik ke dalam sentral-sentral unit kerja atau desentralisasi pabrik. Yang ketiga, kekurangan atau tidak adanya bahan baku. Yang keempat, faktor-faktor yang ekonomis seperti perubahan pasar, penyediaan tenaga kerja, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada kekeliruan penentuan lokasi. Yang pertama, kurangnya analisa atau pertimbangan faktor terkait.
Yang kedua, besarnya pengaruh manajemen yang bersifat subjektif. Yang ketiga, pemilihan kampung halaman atau lokasi sekitar tempat tinggal. Yang keempat, kejenuhan suatu wilayah. Dan yang kelima, sudah tersedianya lahan. Selanjutnya, metode penilaian lokasi. Pemeringkatan faktor adalah suatu pendekatan yang berguna untuk mengevaluasi, membandingkan berbagai alternatif. Metode ini memberikan suatu landasan rasional dalam menganalisis dengan memberikan bobot terhadap faktor yang dipertimbangkan. Selain faktor kuantitatif, juga faktor kualitatif. Faktor kualitatif dikuantitatifkan dengan pendekatan nilai pertimbangan. Prosedur pemeringkatan faktor antara lain: A. Tentukan faktor-faktor yang relevan, misal lokasi pasar, bahan baku, dan air. B. Berikan bobot setiap faktor yang menunjukkan tingkat kepentingan, jumlah bobot total 100% atau 1. C. Tentukan skala penilaian terhadap faktor, misal 1/10 atau 1/100. Berikan penilaian pada setiap alternatif lokasi. E. Kalikan bobot penilaian setiap faktor dan jumlah tiap alternatif lokasi. F. Pilih lokasi dengan nilai pertimbangan yang terbesar. 2. Analisis nilai ideal. Perbedaan metode ini dengan pemeringkatan faktor adalah bobot yang diberikan menunjukkan nilai ideal dari setiap faktor. 3. Analisis ekonomi. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersama untuk mendapatkan penilaian yang lebih lengkap. 4. Analisis ekonomi kualitatif. 5. Analisis volume biaya. Analisis volume biaya merupakan analisis untuk membuat perbandingan ekonomi terhadap alternatif-alternatif lokasi. Dapat juga disebut analisa titik impas. Dilakukan dengan mengidentifikasi biaya tetap yang biaya variabel serta di-plot dalam grafik setiap lokasi, sehingga dapat ditentukan alternatif mana yang memiliki total biaya yang paling rendah. Analisis ini dapat dilakukan secara grafik manapun. Pendekatan grafik mempunyai keuntungan dengan memberikan gambaran kisaran jumlah dari setiap lokasi yang dipilih. Prosedur untuk melakukan analisis ini adalah sebagai berikut. A. Tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap alternatif. B. Plot garis total biaya untuk setiap alternatif pada grafik yang sama. C. Pilih alternatif lokasi yang mempunyai total biaya terendah untuk tingkat volume produksi yang dikehendaki. Selanjutnya, pendekatan pusat gravitasi sering digunakan untuk memilih lokasi yang dapat diminimalkan jarak atau biaya menuju fasilitas-fasilitas yang rendah. Misal, digunakan oleh perusahaan untuk memilih sebuah lokasi yang gudang atau pusat industri sebagai tempat untuk memasok barang kepada beberapa agen di suatu daerah tertentu. Pendekatan ini dimulai dengan membuat suatu peta berskala dari tempat-tempat yang dituju dengan memilih suatu titik sembarang sebagai pusat koordinat. Jarak dari suatu tempat ke tempat lain diasumsikan berupa garis lurus dan biaya distribusi per unit barang per kilometer dianggap sama. Lokasi ditentukan dengan rumus. Analisa pusat gravitasi dibuat dengan memperhitungkan jarak masing-masing lokasi sumber. J.
atau daerah pemasaran J dengan alternatif lokasi I. Pada metode ini terdapat asumsi bahwa biaya produksi dan distribusi masing-masing lokasi adalah sama. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.